Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Rahmawati, mahasiswa Universitas Negeri Medan, Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas PBSI Reguler B, Stambuk 2022, dengan NIM 22224111011. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Lasena Sialagan MPD. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan materi terkait model pembelajaran. Berbicara tentang model pembelajaran, apa sih definisi dari model pembelajaran itu? Nah, menurut Nasrul pada tahun 2023, mengutip dari George dan Weil dalam Rusman, berpendapat bahwa model pembelajaran adalah pola atau model rancangan yang dapat digunakan untuk memodifikasi kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang dan merancang materi pembelajaran di dalam kelas. Kemudian, menurut Kemp dalam Nur Lailah dan Sakir pada tahun 2020, mengartikan model pembelajaran merupakan suatu perencanaan pembelajaran yang digunakan dalam menentukan maksud dan tujuan setiap topik atau pokok bahasan. Nah, setiap hal yang kita lakukan pasti memiliki fungsi atau perannya sendiri. Jika berbicara mengenai model pembelajaran, kira-kira apa ya fungsi atau peran model pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar? Nah, fungsi model pembelajaran adalah pedoman dalam perancangan hingga pelaksanaan pembelajaran. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Trianto yang mengemukakan bahwa fungsi model pembelajaran ialah sebagai pedoman bagi perancang pengajar dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Oleh karena itu, pemilihan model sangat dipengaruhi sifat dari materi yang akan dibelajarkan, tujuan atau kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut, serta tingkat kemampuan peserta didiknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu contoh model pembelajaran. Di sini saya mengambil contoh model pembelajaran kontekstual. Nah, menurut Depdiknas, model pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan simulasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pengertian model pembelajaran kontekstual di sini lebih mengarah pada keterkaitan antara materi yang diajarkan oleh guru dengan situasi kehidupan nyata siswa sehari-hari. Nah, selanjutnya, model pembelajaran kontekstual juga memiliki ciri-ciri atau karakteristik. Menurut Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, karakteristik pembelajaran kontekstual terdiri dari yang pertama, melaksanakan komunikasi yang komunikatif, yang sebagaimana siswa memposisikan diri sebagai seorang pelajar aktif dalam mengembangkan minat secara individual, orang yang dapat bekerja mandiri atau bekerja kelompok, dan orang yang dapat belajar sambil berbuat. Yang kedua, dapat melakukan aktivitas. Aktivitas yang signifikan di sini siswa mengkaitkan antara sekolah dan berbagai konteks dalam kehidupan nyata sebagai pelaku dan sebagai anggota masyarakat. Kemudian yang ketiga, belajar dengan pengaturan sendiri. Maksudnya siswa melakukan kegiatan yang signifikan terkait ada tujuannya, ada urusannya dengan orang lain, ada hubungannya dengan penentuan pilihan, dan ada produknya atau hasil yang sifatnya nyata. Kemudian dapat bekerja sama. Guru dan siswa dapat berkolaborasi secara efektif dalam kelompok. Guru membantu siswa memahami bagaimana mereka saling mempengaruhi dan saling berkomunikasi. Kemudian yang kelima, berpikir kritis dan kreatif. Siswa dapat berpikir ke tingkat yang lebih tinggi, kritis dan kreatif dengan menganalisis, membuat sintesis, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan menggunakan logika serta bukti-bukti. Kemudian terkait dengan langkah-langkah. Di sini pembelajaran kontekstual juga memiliki langkah-langkah. Menurut Kementerian Agama Bangka Belitung, yaitu yang pertama, mengembangkan pemikiran bahwa peserta didik akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri dan menemukan sendiri. Yang kedua, melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry dengan semua pokok pembahasan.
Dan yang ketiga, mengembangkan sikap ingin tahu peserta didik dengan bertanya. Kemudian menciptakan masyarakat belajar, menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran, melakukan refleksi setiap pertemuan. Dan yang terakhir, melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Nah, di balik itu semua, sudah pasti ada kelebihan dan kekurangan dalam model pembelajaran ini. Nah, terkait kelebihannya, di sini saya menemukan yang pertama, dapat memberikan kesempatan pada peserta didik untuk dapat lebih maju terus sesuai dengan potensi yang ia miliki, sehingga peserta didik aktif dalam proses belajar mengajar. Kemudian, yang kedua, peserta didik dan pendidik lebih kreatif dalam mengumpulkan data, memahami isu dan memecahkan masalah. Kemudian menyadarkan peserta didik tentang apa yang diminati. Pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan peserta didik tidak ditentukan oleh pendidik. Nah, selanjutnya pembelajaran lebih menyenangkan, dapat membantu peserta didik bekerja sama dengan efektif dalam kelompok, dan terbentuknya sikap kerjasama yang baik antara individu dengan kelompok. Dan selanjutnya, di balik kelebihan itu sudah pasti ada kekurangannya. Apa sih kekurangan dari pembelajaran kontekstual ini? Di sini saya menemukannya dalam pemilihan informasi atau materi di kelas didasarkan kebutuhan peserta didik. Padahal dalam kelas tingkat kemampuannya berbeda, sehingga pendidik kesulitan menentukan materi pelajaran yang pas atau yang cocok untuk dilakukan di dalam kelas. Kemudian tidak efisien karena membutuhkan waktu yang lama. Dan dalam pembelajaran model ini akan nampak jelas peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi dan kurang, sehingga menimbulkan rasa tidak percaya diri kepada peserta didik tersebut. Bagi siswa yang kesulitan dalam model pembelajaran kontekstual ini akan terus merasakan ketertinggalan, sehingga semua peserta didik tidak mudah menyesuaikan diri untuk mengembangkan kemampuannya. Kekurangan dari model pembelajaran kontekstual tadi sekaligus menutup pemaparan materi yang saya berikan. Terima kasih karena telah bersedia melihat penjelasan saya hingga akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan yang saya lakukan dalam video ini. Akhir kata saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.